Saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus Yesus, kita bertemu lagi dalam sapaan Tuhan hari ini, Senin tanggal 2 November tahun 2020. Namun sebelumnya mari kita bersatu di dalam doa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiran di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, sapaan Tuhan buat kita di pagi hari ini terangkat dari kitab Roma pasal yang ke-12 ayat yang kedua. Demikian firman. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan seru dan yang sempurna. Sampai jadi firman Tuhan. Saudara yang terkasih, saya mengangkat tema dari kebenaran firman ini, yaitu jangan serupa dengan dunia ini. Saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, kalau kita melihat atau memperhatikan ikan di laut, walau ikan itu tinggal di dalam air asin, tetapi hal yang luar biasa dan membingungkan, ikan itu tidak ikut, atau tubuh ikan itu tidak terikut menjadi asin. Mengapa hal itu bisa terjadi? Karena ikan mempunyai kemampuan mencegah mineral garam air laut meresap ke dalam tubuhnya dan dapat menyaring apa yang dibutuhkan. Tuhan juga saudara-saudara mengkehendaki agar kita dapat mencegah pengaruh buruk dari dunia ini meresap ke dalam hidup kita, ke dalam diri kita, dan dapat menyaring apa yang berguna. Dengan demikian saudara-saudara, kendati pun berada di dunia tetapi tidak menjadi serupa dengan dunia. Kita memang diutus Tuhan ke tengah-tengah dunia ini, tapi kita tidak boleh menjadi serupa dengan dunia. Serupa dengan dunia itu berarti mementingkan diri sendiri, materialistis, hedonis, suka berbuat dosa, tidak takut akan Tuhan, dan cara pandang yang bertentangan dengan kehendak Allah. Jadi Paulus di sini bukan hanya menunjukkan kepada perbuatan-perbuatan duniawi, tapi pola pikir saudara-saudara. Pola pikir, sudut pandang dan sistem kepercayaan yang bertentangan dengan firman Allah. Artinya, kita diajak untuk tidak terinfeksi oleh nilai-nilai dunia yang tidak menuruti Allah. Namun menjadi pertanyaannya, bagaimanakah kita agar mampu tidak serupa dengan dunia ini? Apakah untuk tidak serupa dengan dunia ini adalah hal yang begitu gampang dan sepele? Tidak, saudara-saudara. Karena dunia ini begitu menggoda dan mempunyai kuasa untuk mempengaruhi. Itulah sebabnya ada banyak orang Kristen, saudara-saudara, yang terkontaminasi, tidak rindu akan mendengarkan firman Tuhan bersama sesama di gereja, tidak takut berbohong dan bertindak yang konyol, yang tidak seturut dengan firman Tuhan. Bukankah ada banyak orang Kristen yang masuk penjara, saudara-saudara? Terjadi perceraian suami istri dan saling bermusuhan serta saling membenci antara satu dengan yang lain. Itulah kekuatan dan godaan dunia ini. Saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, artinya kalau kita ingin tidak terpengaruh, tentu kita harus belajar pada pribadi yang telah memperlihatkan dirinya menang akan dunia ini dan tidak terpengaruh akan dunia ini, yaitu Yesus, saudara-saudara. Tanpa Tuhan Yesus kita tidak akan pernah berkemenangan akan dunia ini. Tidakkah dikatakan dalam Yohanes 15 ayat ke-5b, sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Jadi dengan Tuhan kita akan bisa tegas dengan pandangan-pandangan dunia yang hanya memuaskan keinginan lahiriah dan memuja hawa nafsu, sehingga membuat banyak orang Kristen akhirnya menyimpang dari jalan yang benar. Jika kemenangan kita atas dunia dimulai dari kepercayaan kita yang diperbarui oleh firman Allah, olehnya kita harus hidup di dalam Allah. Setiap hari kita harus bisa berubah atau merubah dunia kita dan membawa berkat bagi sesama. Jangan jadikan dunia yang merubah hidupmu, tetapi hidup
Kitalah yang sejatinya merubah dunia ini, agar tidak menjadi serupa dengan dunia ini. Untuk itu firman Tuhan memberikan solusi, berubahlah oleh pembaruan budimu. Firman Tuhan menginginkan agar kita terus-menerus merubah menjadi manusia yang tidak sama dengan keadaan semula. Manusia yang belum diperbarui, manusia yang masih berdosa, manusia yang sama dengan manusia dulu. Tetapi menjadi manusia yang serupa dengan Kristus. Karena itu, teruslah berusaha membawa perubahan bagi dunia ini, agar dunia ini dipenuhi kemuliaan Allah. Ingat saudara-saudara, kita diberikan kesempatan untuk bisa ada sebagaimana ada pada saat ini, agar kita memperlihatkan dunia ini ada di genggaman kita. Dunia inilah yang berubah, bukan kita yang berubah terhadap dunia. Sehingga kemudian Tuhan selalu terpancar dari kehidupan kita. Amin. Kita berdoa. Bapa di surga, kami patut bersyukur dan berterima kasih oleh kebenaran firman-Mu yang telah berkumandang melalui media YouTube ini, yang mengajak kami untuk menjadi pribadi yang tidak serupa dengan dunia. Menyerahkan kebenaran firman-Mu Tuhan di dalam setiap hidup para pendengar dimanapun berada, sehingga mereka menjadi orang-orang yang berkemenangan. Tuhan Yesus, izinkan setiap pendengar beroleh kekuatan ketika mereka lemah, beroleh kesehatan ketika mereka sakit, beroleh jalan keluar ketika mereka mendapatkan persoalan. Karena memang tidak mustahil bagi Engkau ya Tuhan. Pada pagi hari ini hamba-Mu berdoa juga untuk keluargaku yang dirundung oleh duka, di mana Tuhan baru memanggil adik kami Dileta dari tengah-tengah keluarga kami. Tuhan Yesus, biarlah kuasa penghiburan terjadi dalam kehidupan keluarga kami yang ada di Batam. Itu juga Tuhan Yesus untuk jemaat yang telah Engkau percayakan kepada hamba-Mu ini. Izinkan rumah tangga mereka diberkati, usaha mereka, pekerjaan mereka diberkati, dan berikan kesembuhan ketika mereka sakit. Itu juga Bapa di surga, keluarga hamba-Mu yang ada di Batam, istri, anak-anakku Tuhan. Balut bungkus mereka dengan kasih, sehingga mereka selalu dalam sukacita. Itu juga Tuhan, tidak akan hentinya hamba-Mu berdoa untuk Itoku, Mama Ella, itu juga Mama Roma, serta Mama Kardo. Kuasai mereka Tuhan, berkati mereka Tuhan, sehingga ada mujizat kesembuhan, kuasa kesembuhan terjadi buat Itoku. Itu juga Tuhan, adikku Herman Tono, jangan berikan dia iman yang timpang, tetapi berserah, percaya penuh kepada Tuhan. Dengan Tuhan akan ada kuasa yang luar biasa. Inilah doa hamba-Mu Tuhan di pagi hari ini, yang hamba-Mu percayakan hanya di dalam nama Kristus Yesus Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Shalom buat kita semua. Salam sehat.